Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke jalan ceritanya, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan komen ya bosku channel Febrian X-Ray. Terima kasih. Bab 3639 dan tiba bab 3640. Pertanyaan retoris Ye Chen membuat Ye Tianxiao terdiam. Orang lain yang masih dipenuhi dengan kemarahan yang benar barusan pingsan dalam sekejap. Bahkan, mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa ketika mereka melarikan diri dari Yanjing dalam semalam, mereka mengabaikan kekerabatan mereka dan tidak ingin terlibat oleh keluarga Ye sama sekali. Jadi saat ini, Ye Chen mengadu mereka di depan Wan Pojun, dan mereka hanya bisa menghancurkan gigi dan menelan perut mereka. Namun, pada saat ini, mereka semua membenci Ye Chen yang marah di dalam hati mereka. Melihat ekspresi sekelompok kawan ini, sepertinya mereka akan makan sendiri. Ye Chen tidak merasa canggung sama sekali. Banyak orang bahkan diam-diam menghitung dari lubuk hati mereka bahwa setelah kejadian ini berlalu, mereka harus menemukan cara untuk memberi Ye Chen pelajaran. Wan Pojun kemudian berkata saat ini, saya pikir cicilan 60 adalah pilihan yang sangat baik. Dengan cara ini, kalian tidak akan memiliki terlalu banyak tekanan keuangan. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan berkata, jika ini masalahnya, maka Anda semua akan menandatangani kontrak cicilan 60 dan semua kontrak akan ditandatangani secara elektronik. Yang nyaman dan cepat itu saja. Ayo cepat dan mendarat. Anggota anggunan keluarga Ye yang hadir tiba-tiba meratap. Dengan cicilan 60, tingkat bunga sebenarnya mendekati hampir 100%. Akibatnya yang sebenarnya diserahkan ke kuil Wanlong bukanlah 50% dari aset, tetapi setidaknya 70%. Satu-satunya keuntungan adalah sebagian besar dicicil. Meskipun bunganya tinggi, waktu yang diberikan relatif murah, yang setara dengan menghasilkan uang sambil membayar tagihan. Dengan cara ini, dalam 5 tahun ke depan, mereka pada dasarnya akan membantu kuil Wanlong menghasilkan uang, dan sama sekali tidak ada harapan untuk berbalik dalam waktu singkat. Ye Tianxiao memandang Wan Pojun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Tuan Wang Londian, mengapa repot-repot memberi kami menandatangani kontrak lain? Bahkan jika tidak ada kontrak, kami tidak berani mengandalkan akun Wan Londian. Pernyataan Ye Tianxiao sebenarnya menanyakan tentang hati Wan Pojun. Dia juga bertanya-tanya dalam hatinya, karena Ye Chen ingin Wan Londian maju ke depan untuk melakukan hal yang tidak jelas seperti ini, dia bisa menyerahkan semuanya kepada Wan Londian, dan Wan Londian akan memintanya. Bantu orang tidak pernah berani tidak memberikannya. Tapi yang aneh adalah, Ye Chen meminta Wan Londian untuk melakukan intimidasi dan godaan semacam ini. Tetapi, dia masih harus memberikan mereka menandatangani perjanjian yang membuat Wan Pojun sedikit bingung. Ye Chen juga melihat kebingungan Wan Pojun, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, Tuan Wandian, hutang mereka harus dilunasi terus-menerus selama 5 tahun ke depan. Selama 5 tahun ini, berbagai perubahan cenderung terjadi. Setelah berbicara, Ye Chen kemudian berkata lagi, jika tidak ada kontrak, semua ini harus dikumpulkan oleh Wang Londian secara pribadi. Dengan kontrak, selain koleksi pribadi oleh Wan Londian, koleksi juga dapat dikumpulkan dengan cara yang sah, sehingga kamu bisa menggunakan kedua tangan tertangkap bersama. Setelah itu, Ye Chen memandang anggota sabang keluarga Ye dan berkata, saya khawatir mereka tidak akan dapat terus membayar cicilan karena manajemen yang buruk dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian mereka akan memecahkan pot, tidak ada hubungannya dengan Istana Wanlong. Selain itu, saya juga khawatir mereka akan diam-diam mentransfer aset mereka dan melarikan diri. Jika mereka benar-benar melarikan diri, Istana Wanlong akan sangat sulit untuk menyelesaikannya untuk sementara waktu. Namun, jika ada kontrak, selama mereka memiliki masalah, saya dapat melindungi hak dan kepentingan Wan Londian melalui jalur hukum. Kemudian, saya dapat langsung mengajukan kontrak ke pengadilan untuk mengajukan pembekuan semua aset mereka dan membiarkan mereka kehilangan sepeser pun. Saya tidak bisa mengambil uangnya. Tidak hanya itu, pada saat itu, saya juga dapat mengajukan ke pengadilan untuk penegakan hukum
Pada saat itu, semua aset mereka akan langsung disita untuk dilelang, dan kemudian uangnya akan dikembalikan ke kuil Wanlong. Seperti kata pepatah, tidak ada bahaya dengan cara ini. Pada dasarnya, Anda dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Anggota keluarga anggunan keluarga Ye tampak pucat. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Chen akan menghitung mereka seperti ini. Dan persyaratannya hampir tidak memberi anggota anggunan keluarga Ye cara untuk bertahan hidup. Begitu mereka menandatangani perjanjian ini, itu sama saja dengan menandatangani kontrak penjualan yang keras, dan tidak ada harapan untuk berbalik di masa depan. Baru pada saat itulah Wan Pojun mengerti bahwa Ye Chen memikirkan masalah ini lebih komprehensif daripada dirinya sendiri. Jadi dia berkata tanpa ragu, "Tidak masalah, lakukan saja apa yang kamu katakan." Ye Chen berkata lagi, "Karena ini adalah kontrak, harus ada penerima yang sah. Dalam hal ini, Wanlong Dian tidak cocok untuk pertama kalinya. Jadi cara terbaik adalah menggunakan perusahaan domestik sebagai penerimanya. Biarkan mereka langsung mentransfer uang ke rekening perusahaan domestik ini." Setelah berbicara, Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, saya hanya memiliki grup Engran di Jinling. Jika pemilik Pandian tidak menyukainya, saya dapat sepenuhnya memperlakukan grup Engran sebagai yang utama. Koleksi dan biarkan mereka membayar semua uangnya ke rekening grup Enran." Wan Pujun segera mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Jadi dia mengangguk dengan lancar dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka gunakan grup Engran Anda sebagai penerima pembayaran. Uang itu pertama-tama ditransfer ke akun grup Engran dan kemudian dibayarkan Wan Longdian melalui metode lain." Ye Chen segera berkata, "Tentu saja." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Karena grup Engran digunakan sebagai penerima pembayaran, pasti ada kontrak hutang antara grup Engran dan keluarga anggunan keluarga Ye ini. Ini mengapa saya sarankan Anda membiarkan mereka menandatanganinya. Alasan untuk perjanjian elektronik adalah untuk memastikan legitimasi semua ini. Sehingga di masa depan ketika datang ke pengadilan, Anda akan memiliki kepercayaan diri yang cukup." Anggota anggunan dari keluarga Ye ini ingin menelanjangi Ye Chen hidup-hidup, karena orang ini tidak hanya menyerahkan pisau kepada Wan Pojun untuk membantai kerabatnya, tetapi juga memberitahu dia di mana mendapatkan pisau yang tercepat, paling akurat, dan paling kejam. Untuk sementara, semua orang menganggap Ye Chen sebagai musuh yang tidak bisa dipahami, dan mereka terus bertanya-tanya bagaimana cara membalas Ye Chen di masa depan dan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Pada saat ini, Ye Chen memanggil putra Han Meking, Paul, secara langsung. Di telepon, Ye Chen memberitahu Paul tentang persyaratan kontrak secara rinci, tetapi dia tidak menyebutkan lebih detail. Dia bahkan tidak menyebutkan keluarga Ye dan Wan Longdian. Dia hanya meminta Paul untuk bergegas dan menghasilkan salinan sesuai dengan miliknya. Kebutuhan sendiri kontrak elektronik. Paul sendiri telah bekerja sebagai pengacara selama bertahun-tahun. Dia pada dasarnya memiliki template yang sangat ketat untuk kontrak apapun. Setelah mengetahui semua kebutuhan Ye Chen, dia langsung melakukan template kontrak pembayaran angsuran sendiri sampai batas tertentu, dimodifikasi, dan kemudian mengirim kontrak ke Ye Chen. Setelah Ye Chen mendapatkan kontrak, dia mungkin membacanya lagi dan menemukan bahwa tidak ada masalah atau bug di dalamnya. Dan kemudian dia menyerahkan kontrak itu kepada Wan Pojun. Setelah Wan Pojun mendapatkannya, kontrak itu, dia segera mulai meminta semua cabang keluarga Ye untuk menandatangani perjanjian. Beraninya anggunan keluarga Ye ini menolak, jadi mereka menyelesaikan tanda tangan elektronik satu demi satu. Dan pihak pertama dalam perjanjian itu adalah grup Engran punya Ye Chen. Grup Engran Ye Chen tiba-tiba memiliki hutang lebih dari 300 miliar yuan, yang lebih besar dari nilai pasar seluruh grup Engran. Menurut isi kontrak, 300 miliar yuan akan dilunasi dalam 60 kali angsuran selama 5 tahun. Jadi setiap bulan dalam 5 tahun ke depan, anggota anggunan keluarga Ye akan membayar Ye Chen 5 miliar yuan pokok dan 10 biaya angsuran RMB 800 juta, dan uang ini mereka akan membayarnya selama 5 tahun.